Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, adik-adik jumpa lagi dengan Kak Irfan di channel Ruang Kak Ir ya. Sekarang Kak Ir akan ajarkan kamu video tutorial ketiga untuk persamaan kuadrat, memfaktorkan persamaan kuadrat di kelas 7 ya dengan bentuk yang lebih kompleks yaitu AX kuadrat plus BX plus C. Di video sebelumnya sudah Kak Ir ajarkan bentuk-bentuk yang lebih sederhana. Nah, sekarang Kak Ir akan ajarkan bentuk yang biasanya menjadi momok bagi anak kelas 7 SMP. Gimana Kak Ir kalau persamaan kuadratnya koefisiennya nggak satu nih? Nah, gitu ya. Ini biasanya kamu sering kesulitan ini memfaktorkan bentuk-bentuk seperti ini. Perhatikan ya. Sangat mudah, kita mulai ya. Kayak memberikan contoh yang pertama. Misalkan di sini ada 2x kuadrat min 3x min 2. Nah, sekarang di sini koefisiennya depannya bukan 1 tapi 2. Ya, depannya 1. Depannya 2. Nah, memfaktorkan bentuk yang seperti ini, maka tuliskan ya, karena ini 2x kuadrat, maka tuliskan di sini langsung 2x ya, 2x kemudian ini juga 2x. Selalu seperti itu. Jadi kalau koefisiennya 3, maka tuliskan 3x kali 3x. Kalau koefisiennya 4, 4x kali 4x. Selalu seperti itu. Kemudian dibagi dengan 2 ya. Jadi kalau koefisiennya 3x kuadrat berarti 3x kali 3x dibagi 3. Yang pertama selalu seperti ini. Jadi adik-adik tuliskan tahapan pertama seperti itu. Nah, kemudian kita lihat koefisien belakangnya. Kalau koefisien belakangnya minus, negatif, itu berarti nanti faktornya beda tanda. 1 plus 1 min. Tapi kalau koefisiennya positif, maka tandanya sama. Plus plus atau min min. Plus plus itu diambil kalau tengah-tengahnya X-nya yang tengah ini min. Plus plus diambil kalau tengah-tengahnya plus. Itu nanti di contoh yang kedua. Tapi sekarang Kak Ir ingin kasih kasus yang belakangnya negatif. Sehingga satu faktornya positif, satu faktornya negatif. Nah, tinggal kita isikan angka berapa yang mengisi di depan, angka berapa yang mengisi di belakang. Dari mana mengisi angka itu? Perhatikan adik-adik di sini. Adik-adik kalikan angka 2 ini dengan 2 yang belakang ini. 2 kalau dikali 2 itu 4. Ya. Nah, setelah adik-adik kalikan angkanya, tandanya abaikan, tanda negatifnya abaikan, kalikan angkanya saja 2 kali 2. Jadi angka 2 yang depan dikali angka 2 yang belakang, 4. Nah, setelah itu daftarkan faktor dari 4. Faktor dari 4 itu ada 2 kemungkinan. 1 kali 4, ada yang 2 kali 2. Nah, seperti pelajaran memfaktorkan di persamaan kuadrat di video sebelumnya ya. Kalau ada yang belum nonton, tonton dulu ya, memfaktorkan video sebelumnya. Kalau angka belakangnya negatif min 2 nih, min 2 ya. Ini Kevin buletin lingkarin lagi min 2. Kalau angka belakangnya negatif dan beda tanda 1 plus 1 min, maka ambil yang selisihnya. Selisihnya. Jadi bukan jumlahnya tapi selisihnya berapa? Selisihnya 3 atau min 3. Jadi selisihnya itu min 3 atau 3. Boleh lihat 3-nya, boleh lihat min 3-nya. Tapi lebih tepatnya sih sebenarnya minus 3 karena itu di situ angkanya min 3x. Ya. Dan itu angka berapa? 1 sama 4 tuh kalau diselisihkan berapa? 1 sama 4 itu kalau diselisihkan tuh dikurangkan ya, dikurangi 1 kurang 4 boleh 4 kurang 1. 1 kurang 4 itu selisihnya min 3 atau 3. Ya. Kalau 1 dikurang 4 min 3, 4 kurang 1 3. Jadi boleh adik-adik kalau menselisihkan boleh yang minnya, boleh yang plusnya. Yang penting angkanya benar. Tapi kalau 2 sama 2, 2 sama 2 kalau diselisihkan 0. Nah, karena angka yang tengah ini, yang tengah, faktor kita min 3x min 3, maka yang benar yang ini. Sehingga angka yang kita ambil 1 sama 4. Dan 1 sama 4 kita isikan ke atas yang titik-titik itu.
Dan agar hasilnya minus 3, maka yang minus diisi 4, yang plus diisi 1. Kenapa? Karena 1 dikurang 4 plus 1 sama min 4 itu pasti menghasilkan min 3. Dan ini sesuai dengan yang tengah itu, min 3x. Ya gitu ya. Tahap kedua dari faktor ini selesai. Tahap yang terakhir, menyederhanakan angka 2 ini. Terus angka 2 ini kemanain Kak Ir? Nah angka 2 ini kita bagikan ke faktor yang kelipatan 2. Yang faktor yang pertama 2x plus 1. Faktor yang kedua 2x min 4. Mana yang kelipatan 2? Jelas 2x min 4. Nih 2x min 4 ini bisa dibagi 2 nih. 2x dibagi 2, x. Nah ini kita tulis dulu yang depan tetap 2x plus 1. Nah yang belakang ini kita bagi 2. Jadi yang 2x min 4 ini dibagi 2. 2x dibagi 2 itu x. Min 4 dibagi 2 min 2. Kita sederhanakan. Jadi tahap terakhir tuh angka 2 ini harus hilang ya. Angka 2 ini harus hilang. Nah hilangnya kemana? Kita bagikan ke faktor yang atas. Dan kita pilih yang sesuai. Jadi kalau 2 berarti, kalau angkanya 2 berarti pilih faktor yang bisa dibagi 2. Dan itu faktor yang kedua, 2x min 4. Sehingga jadi x min 2. Inilah faktor akhirnya. Gitu. Ya, sangat mudah adik-adik. Pelajari ya. Insya Allah diulang-ulang terus pasti bisa. Oke, Kevin beri contoh yang kedua. Contoh yang kedua lebih kompleks. Misalkan 4x kuadrat min 9x plus 2. Sekarang Kak Ir kasih yang faktornya plus di sini. Kalau faktornya plus, maka tuliskan di sini 4x karena depannya 4x kuadrat berarti 4x dikali 4x. Tuliskan begitu dulu. Baru kemudian dibagi 4. Selalu seperti itu. Jadi tahap pertama tulis dulu melihat koefisien depannya. Kalau x kuadratnya 4x kuadrat berarti 4x kali 4x dibagi 4. Nah kemudian kita lihat tandanya. Karena ini plus, positif itu hanya bisa diperoleh dari plus kali plus atau min kali min. Ya, positif kali positif itu plus, negatif kali negatif juga plus. Mana yang kita ambil, yang min-min atau yang plus-plus? Lihat tengahnya. Tengahnya karena negatif berarti kita milih yang min sama min. Nah biar hasilnya negatif dong. Kalau kita pilih yang plus-plus nggak sesuai. Nanti hasilnya positif gitu ya. Nah sekarang kalau sudah kamu tuliskan format tahap pertama, maka sekarang kita masuk tahap kedua. Tahap kedua adalah mencari faktor. Ya, mencari faktor seperti yang contoh pertama. Mana yang difaktorkan? Kalikan angka, sama kayak tadi. Kalikan angka 4 ini dengan 2 yang belakang. Depan sama belakang dikalikan. 4 kali 2 itu 8. Nah, 8 itu didaftar faktornya. Sama seperti sebelumnya. 8 itu bisa dirubah 1 kali 8 faktornya. Bisa 2 kali 4. Cuman ada 2 kemungkinan. 1 sama 8, 2 sama 4. Nah, setelah kamu daftarkan, baru kamu cari ya yang apa? Yang jumlahnya. Cari yang jumlahnya 9. Ya, yang jumlahnya 9. 9 dari mana idenya? Dari tengah. Yang ini. Karena tengah-tengahnya min 9 atau kamu lihat 9-nya saja boleh. Cari yang jumlah. Kenapa jumlah Kak Ir? Yang atas kan selisih. Kalau ini jumlah. Kenapa jumlah? Karena positif. Karena ini belakangnya positif. Kalau belakangnya positif, lihatnya jumlah. Kalau belakangnya negatif, lihatnya selisih. Dan dengan patokan ini, maka sangat mudah kamu akan memilih faktor yang 1 dengan 8. Karena 1 sama 8 itu jumlahnya 9. Kalau 2 sama 4 jumlahnya 6. Kalau sudah yakin 1 sama 8, tinggal kita isikan. Karena ini tandanya sama-sama negatif, min-min, bebas. 1-nya ditaruh di depan, 8 di belakang, atau 8-nya di depan, 1-nya di belakang, boleh. Itu tahap kedua, selesai. Tahap yang ketiga apa? 4 ini harus hilang. Hilangnya kemana? Dibagikan, dibagi.
Mana di antara dua faktor 4x min 1 sama 4x min 8 yang bisa diperkecil dibagi 4? Dan jelas pasti faktor yang belakang, yaitu 4x min 8. Tulis yang depan tetap, berarti nggak berubah yang depan 4x min 1. Nah yang belakang kita bagi 4. 4x dibagi 4 itu x. Yang min 8 dibagi 4 min 2. Kita bagi 4. Sehingga 4-nya hilang yang bawah. Karena kita bagi. Jadi yang 4x min 8 ini, 4x min 8 ini dibagi sama 4 yang bawah. 4x dibagi 4 itu x, min 8 dibagi 4 min 2. Nah, selesai tahap yang terakhir ini. Maka inilah hasil akhir dari faktor 4x kuadrat min 9x plus 2. Oke, sangat mudah ya adik-adik ya. Ini pelajari terus, ulang-ulang terus. Nggak usah khawatir. Insya Allah kamu akan mengerti kalau kamu ulang-ulang terus-terus ya. Oke, sekarang Kak Ir berikan contoh yang ketiga biar lebih jelas lagi, Contoh yang ketiga ini yang lebih lebih kompleks dari contoh 1 dan 2. Contoh yang ketiga ini adalah 4x kuadrat dikurang 4x min 3. Kak Ir ambil kasusnya yang minus ya, seperti contoh pertama. Karena negatif belakangnya pasti 1 plus faktornya 1 min. Tuliskan ini 1 plus 1 min kemudian dibagi 4. Seperti sebelumnya. Kok 4x kali 4x dari mana idenya? Dari depannya. Ini depannya 4x kuadrat berarti tuliskan 4x ditambah titik-titik dikali 4x dikurang titik-titik dibagi 4. Itu selalu tahap pertama seperti itu. Kenapa plus min? Karena belakangnya negatif. Ya. Nah setelah itu didaftar. Didaftar faktor dari berapa faktornya? Bukan 3 tapi dikalikan. 4 dikali 3. Depan kali belakang dikalikan 12. Ya. Setelah itu didaftarkan faktor 12. Itu bisa 1 kali 12. Bisa 2 kali 6. Bisa 3 kali 4. Ini adalah hafalan perkalian 1 digit yang memang harus hafal ya. Nah, sama seperti tadi, kalau sudah didaftar, maka kita lihat faktornya karena faktornya itu 1 plus 1 negatif ya. Ya, 1 plus 1 min, maka yang kita cari bukan jumlah tapi selisih. Selisihnya berapa? Lihat angka tengahnya. Tengahnya ini adalah min 4. Berarti kamu cari yang selisihnya 4 atau min 4. Boleh lihat 4-nya, boleh lihat min 4-nya. Karena selisih itu bisa 2 kemungkinan. Nah, dan faktor yang selisihnya 4 atau min 4 cuma 1 kemungkinan. Yaitu 2 sama 6. Kamu kurangi 2 kurang 6 min 4. 6 kurang 2, 4. Nah, itu boleh lihat 4-nya, boleh lihat min 4-nya. Nah, kalau sudah yakin selisihnya 4 itu 2 sama 6, maka kita taruh faktor 6 sama 2 di kurung yang titik-titik yang tadi yang kita tulis tadi. Nah, agar bisa menghasilkan min 4, karena tengahnya ini min 4, maka 6-nya itu ditaruhnya di minus, 2-nya ditaruhnya di plus. Biar 2 dikurang 6, hasilnya min 4. Jadi yang positif itu 2, yang negatifnya 6. Sehingga 2 kurang 6 min 4. Tahap yang terakhir, angka 4 ini harus hilang. Nah cuman kita lihat faktornya, tidak ada yang langsung kelipatan 4 dua-duanya. Dibagi 4 nggak bisa. 4x plus 2 dibagi 4 nggak bisa karena 2 dibagi 4 tuh pecahan, nggak bisa bulat. Kemudian yang belakang 4x min 6, 6-nya nggak bisa dibagi 4. Kalau 4x-nya bisa dibagi 4. Nah kalau kayak gitu gimana Kak Ir? Kita rekayasa sedikit. Jadi angka 4 yang bawah biar hilang. Ini ada kasus contoh yang lebih rumit yang Kak Ir katakan tadi. Angka 4-nya ini kita rubah 2 kali 2. Ya, kita rubah 2 kali 2. Nah kemudian yang ini, yang depan ini, 2 yang depan itu dibagi sendiri. Kamu bagi. Yang 2 yang belakang ini dibagi juga. Dibagi masing-masing. 4x dibagi 2. Yang depan ya. 4x plus 2 dibagi 2. 4x bagi 2, 2x. Kemudian 2 yang ini dibagi 2.
1. Nah, sehingga jadi 2x plus 1. Kemudian yang belakang 4x yang ini, 4x dibagi 2, itu 2x. Kemudian yang min 6 dibagi 2, yang belakang 6 bagi 2, sehingga jadi min 3. Sehingga jadi hasil akhirnya 2x plus 1 dikali 2x min 3. Inilah hasil akhirnya. Bisa ya adik-adik ya? Sangat mudah. Oke, pelajari terus. Ulang-ulang lagi ketika kamu masih belum yakin mengerti. Insya Allah nanti akan mengerti. Oke, sampai di sini ya. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Bagikan ke teman-teman kamu ya, agar bisa menjadi amal jariah kamu nantinya. Dan menjadi penyemangat KIR untuk bisa memberikan video-video tutorial yang baru yang sangat berguna bagi kamu untuk pembelajaran online di masa pandemi ini. Oke, nantikan video selanjutnya di materi-materi yang lain. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.